Oke, jadi teman-teman sekalian, nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya manajemen mutu. Nah, jadi eh, apa sih filosofi dari manajemen mutu? Nah, jadi mutu itu berawal dari diri kita sendiri. Nah, berawal dari diri kita sendiri. Mutu adalah naluri manusia. Jadi untuk ukurannya itu sebenarnya memang tidak ada, tetapi adalah dari kepantasan. Makanya dibuat semacam standar, ya. Jadi standar mutunya lebih ke feel. Kita selalu mengharapkan, bahkan menuntut mutu dari orang lain. Nah, itu adalah semacam sunatullahnya dari mutu. Nah, jadi kita mengharapkan hal yang baik terhadap orang lain, dari pelayanan orang lain. Nah, jadi tetapi orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari diri kita. Jadi saling apa ya, semacam customer itu juga menginginkan mutu dari seorang penjual. Nah, tapi penjual pun juga memiliki standar yang harus dilakukan untuk melayani konsumen. Jadi filosofi mutu kinerja itu adalah setiap pekerjaan menghasilkan barang ataupun jasa. Ya. Di mana barang atau jasa itu pun mutunya itu tergantung dari feel dari customer. Ya. Jadi baik buruknya suatu produk ataupun jasa itu tergantung dari standar keinginan dari konsumen. Nah, jadi ketika standar mutu itu berasal dari menengah ke bawah, tentunya adalah mutu itu terjadi ketika mereka mendapatkan banyak pelayanan, barangnya banyak. Tetapi ketika kita bicara tentang customer yang menengah ke atas, itu adalah eksklusif. Ya, dia mendapatkan yang spesial dari produk tersebut. Nah, harga tidak masalah, tetapi lebih cenderung ke kualitas. Yang kedua adalah barang dan jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan. Nah, jadi ada yang memerlukan. Kembali lagi adalah clue-nya adalah ada yang memerlukan. Nah, jadi ketika kita ya ditolak oleh customer, ya, oh produknya kemahalan atau produknya itu kurang bagus. Nah, berarti itu customer itu bukan merupakan target market kita. Nah, dan setiap orang, setiap segmen itu memiliki standar masing-masing. Nah, contohnya baju. Nah, orang menengah ke bawah itu adalah cenderung yang penting murah. Nah, tetapi kalau menengah ke atas itu lebih ke kualitasnya, nyaman dipakai, mudah perawatannya, elegan, modelnya bagus dan lain sebagainya. Ya, itu. Yang ketiga adalah orang-orang yang memerlukan barang atau jasa itu disebut pelanggan, ya, atau customer. Nah, untuk pelanggan pun seseorang itu dikatakan pelanggan itu apabila sering beli ke tempat kita. Ya, kalau pertama membeli konsumen, nah, naik ke pelanggan itu adalah ketika mereka sering membeli produk kita. Makanya kenapa kok banyak perusahaan-perusahaan itu yang membuat member card. Membuat member card agar apa? Agar ketika mereka membuka dompet, mereka
menemukan produk kita. Nah, dan adanya keterikatan, seolah-olah mereka itu terikat dengan perusahaan kita. Seperti itu. Meskipun benefit yang diberikan itu kecil. Contohnya adanya poin ataupun pengumpulan poin, ketika poinnya sekian nanti bisa ditukar dengan barang sekian dan lain sebagainya, itu pun bisa. Ataupun berupa potongan voucher ketika mempunyai member card, maka mereka mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, itu bisa. Macam-macam kalau dari customer sendiri. Nah, berikutnya, barang dan atau jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Nah, kata kuncinya adalah pelanggannya. Jadi setiap pelanggan, nah tadi memiliki standar yang berbeda-beda, Jadi baik menurut satu segmen itu belum tentu baik menurut orang lain. Nah, berikutnya, yang kelima adalah barang atau jasa itu harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Clue-nya di dalam mutu itu adalah adanya perbandingan antara harapan dan kenyataan. Nah, harapan dari satu produk tersebut, produk ataupun jasa tersebut, itu contohnya pengennya nilainya 8, tetapi mendapatkan 9, maka mutunya itu berarti mutunya bagus. Yang keenam adalah barang atau jasa itu disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, jadi disebut bermutu adalah apabila memenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen atau bisa lebih. Ya. Terkadang beberapa perusahaan itu juga melakukan semacam memberikan hadiah kepada pelanggannya. Ya. Jadi ketika contohnya beli baju, nah ternyata diberikan hadiah, contohnya bros, nah, seperti itu. Itu oh saya sebagai pelanggan itu pengennya hanya beli baju. Oh ternyata diberi bonus sebuah bros. Nah, maka akan membuat mereka lebih senang. Jadi nah, contohnya adalah manajemen mutu di perguruan tinggi. Tanggung jawab siapa, tugas siapa, semua orang yang bekerja di perguruan tinggi ikut bertanggung jawab, dan karena itu juga harus ikut serta dalam pelaksanaannya. Pimpinan seperti rektor, dekan, ketua jurusan, dan lain-lain bertanggung jawab memimpin tugas manajemen itu. Mereka harus bisa menjamin adanya pengelolaan yang baik. Nah, jadi di perguruan tinggi maupun di perusahaan itu hampir sama. Nah, jadi siapa yang bisa menjamin mutu satu perusahaan itu bukan hanya dari manajemen atau dari pimpinan atas, tetapi juga dari level manajer, dari level staff atau pelaksana itu pun juga bertanggung jawab atas adanya manajemen mutu tersebut. Jadi salah satu tolak ukur dalam manajemen ini adalah adanya manajemen mutu terpadu ataupun yang dinamakan adalah Total Quality Management atau TQM. Jadi dari namanya kita bisa menyimpulkan total.
Total adalah semua hal atau aspek dan oleh semua orang dalam organisasi. Nah, jadi bukan hanya level pimpinan, tetapi juga semua aspek, semua lini dan juga semua hal. Nah, jadi semuanya itu diatur, baik bagaimana melaksanakan tugasnya, apa hak dan tanggung jawabnya itu diatur dalam total quality management ini. Jadi manajemen konvensional itu yang diatur adalah 3M, yaitu adalah money, dan juga material. Ya. Jadi orangnya, uangnya, dan juga bahan bakunya. Dengan TIM yang diatur ya, adalah quality atau mutu dari barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, jadi lagi-lagi hasil akhirnya adalah barang yang diterima ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen. Jadi MMT adalah suatu pola manajemen yang berisi prosedur-prosedur kerja agar dalam organisasi setiap orang mau berusaha bekerja keras secara terus-menerus memperbaiki jalan menuju sukses. Nah, jadi di dalam proses manajemen mutu ini semua orang diharuskan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, jadi memang di dalam perusahaan itu selalu ada SOP atau standar operasional prosedur. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang prosedur itu tentunya tidak bisa hanya seperti itu. Nah, karena apa? Karena lingkungan, karena budaya maupun politiknya itu terus berubah. Maka perusahaan pun juga harus berubah. Dan tentunya perubahan-perubahan SOP itu tentunya harus diperbaiki. Nah, di fitrahnya manusia itu kan tidak mungkin puas dengan satu pencapaian. Nah, bagaimana berpikir bagaimana caranya agar bisa ditingkatkan, bagaimana agar lebih baik lagi. Jadi MMT itu bukanlah seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku dan harus diikuti, ya, melainkan adalah seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. Jadi di MMT ini itu adalah prosedur dan juga prosesnya. Fungsinya adalah bukan untuk membebani karyawan, tetapi adalah bagaimana agar tujuan itu bisa tercapai dengan efektif dan juga efisien. Ya. Dan ketika efektif dan efisien itu menjadi bagaimana pekerjaannya bisa menjadi lebih baik. MMT adalah suatu cara lain dalam mengatur kerja orang banyak dengan menyelaraskan kerja mereka. Nah, sedemikian rupa sehingga orang-orang itu menghadapi tugasnya dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan. Nah, di dalam MMT ini didesain bagaimana agar setiap lini itu mampu memperbaiki diri sendiri dan juga berpartisipasi aktif demi perbaikan pelaksanaan pekerjaannya. Jadi setiap lini itu dipaksa untuk berpikir bagaimana caranya agar bisa bekerja dengan senang dan juga pekerjaannya itu bisa berjalan dengan baik.
Jadi tujuan dari MMT adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas, dan juga efisiensi. Jadi adanya SOP itu bukan untuk membebani karyawan, tetapi adalah untuk memastikan bahwasanya mutu pekerjaan dari karyawan itu sesuai dengan standar yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, ketika mutunya sudah baik, maka diperbaiki juga produktivitasnya. Yang tadinya 1 hari bisa memproduksi 3, bagaimana caranya agar bisa memproduksi 4, dan begitupun seterusnya. Dan ketika sudah bertambah, maka bagaimana agar pekerjaan itu tidak melelahkan, tetapi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, jadi MMT sendiri ini menuntut adanya perubahan sifat, di mana hubungan antara yang mengelola atau pimpinan dan yang melaksanakan pekerjaan, ya, baik dosen, karyawan, laporan teknis, dan lain sebagainya, itu perintah dari atas diubah menjadi inisiatif dari bawah. Tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota ataupun bawahannya. Ya. Jadi di satu perusahaan tentunya kan ada level-level pekerjaan. Ya. Jadi tidak mungkin di manajemen itu melakukan secara langsung. Nah, tetapi harusnya adalah karyawan ataupun staf yang melakukan. Tetapi bagaimana manajemen itu menerjemahkan keinginan dari owner. Nah, jadi contohnya dari pemilik itu menginginkan keuntungan contohnya 300 triliun. Nah, bagaimana menerjemahkan bagaimana manajemen itu menerjemahkan ke dalam pekerjaan. Nah, pembagian pekerjaan kepada karyawan, staf agar bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya manajemen tidak hanya melihat tetapi juga mendorong dan juga memfasilitasi. Oh, ternyata ketika dilakukan oleh manusia itu kurang cepat, berarti perlu adanya perbaikan dari sisi mesin. Nah, contohnya seperti itu. Jadi penerapan MMT ini meliputi 5 unsur. Yang pertama adalah arah dan sistem manajemen. Yang kedua adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Ya. Jadi dua hal ini penting. Kenapa demikian? Karena ketika dari semua aspek itu tahu, oh perusahaan kita itu ingin menjadi perusahaan yang multinasional yang memberikan kebermanfaatan kepada banyak konsumennya. Ya. Maka perlu adanya penataan sumber daya manusia dari karyawannya, dari stafnya, agar bisa mencapai arah dari sistem manajemen tersebut. Nah, berikutnya adalah fokus pada pelanggan. Nah, jadi fokus pada pelanggan itu adalah tujuan awal dari adanya sistem ini. Nah, jadi bagaimana agar keinginan pelanggan itu diterjemahkan oleh perusahaan. Nah, dan perusahaan memberikan pelayanan yang sama dengan harapan dari konsumen atau melebihi.
Yang keempat adalah pengambilan keputusan selalu berdasarkan fakta dan data. Nah, ini mulai digaungkan dari di pemerintahan juga, bahwasanya ketika kita bekerja itu harus ada dokumentasinya. Itu adalah salah satu hal yang dilakukan untuk perbaikan. Karena ketika tidak adanya data, maka kita tidak bisa memperbaiki segala sesuatunya. Ya. Jadi harus ada fakta dan juga data dan juga dokumentasi tentunya. Jadi ketika ada data itu kita memutuskan bukan melalui perasaan, tetapi melalui data tersebut. Dan datanya pun itu akan perbaikannya itu juga akan tepat sasaran. Yang kelima adalah penggunaan teknologi yang tepat untuk mendukung unsur yang lain. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri adanya perkembangan zaman saat ini, tentunya teknologi itu juga sangat membantu dalam proses di perusahaan. Nah, contohnya yang dulunya rapat itu harus datang di satu tempat, sekarang pun bisa menggunakan Zoom. Nah, seperti itu. Itu contoh teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Ada lagi ketika proses produksi yang dulunya manual, itu dilakukan dengan mesin. Itu pun juga bisa. Dalam menerapkan MT, pendidikan tinggi dipersepsikan sebagai industri jasa ataupun industri pelayanan, bukan sebagai proses produksi. Ya. Setiap industri jasa ataupun pelayanan memiliki pelanggan ataupun customer. Ada yang namanya pelanggan eksternal ataupun primer, itu adalah kelompok sasaran utama, itu adalah mahasiswa. Kalau di perusahaan itu adanya customer ya, atau pelanggan. Yang kedua adalah sekunder, itu masalah pemerintahan, orang tua, mahasiswa yang biayai. Ya. Jadi masyarakat pun juga termasuk customer kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya perusahaan itu tentunya kan harus memiliki izin yang menggunakan izin dari masyarakat HO. Ya. Itu pun juga berhubungan dengan masyarakat ataupun pihak lain. Nah, selain pelanggan eksternal, ya, kalau yang pihak yang lain itu contohnya adalah dari supplier, dari CSR, itu juga bisa. Nah, kalau di pelanggan internal itu adalah karyawan, pimpinan, pegawai, dan lain sebagainya. Itu termasuk juga pelanggan. Nah, kenapa dikatakan pelanggan? Karena yang namanya perusahaan itu kan adalah institusi.
institusi. Nah, tentunya juga harus melayani dari internal juga, harus diperhatikan juga untuk internalnya. Nah, ketika internalnya itu sudah baik, keluarnya itu otomatis juga akan baik. Makanya kalau dikatakan di dalam satu perusahaan itu bukan hanya transaksional, maksudnya adalah perusahaan itu hanya membayar kepada karyawan, tetapi juga adanya hubungan emosional. Nah, seperti itu. Jadi harus dilakukan hal juga seperti itu. Kembali lagi, jasa itu dikatakan bermutu ketika mendapatkan atau memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Jadi suatu perusahaan dikatakan bermutu itu adalah ketika mereka mampu memberikan harapan yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Seperti itu. Berikutnya adalah semua pekerjaan di perusahaan bersifat melayani pelanggan. Karena itu harus bermutu supaya memuaskan pelanggan. Terus pertanyaannya adalah, apakah mutu itu? Mutu adalah produk ataupun jasa ataupun pelayanan yang menyamai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih TQM itu? Ya. TQM atau Total Quality Management is a philosophy, a set of tools and process whose output yields customer satisfaction and continuous improvement. Jadi Total Quality Management itu adalah sebuah filosofi ya, atau alat bantu dalam proses untuk kepuasan pelanggan maupun untuk perbaikan terus-menerus. Kunci dari TQM sendiri itu adalah efektif training, ya, di mana adanya banyak pelatihan, itu belum tentu efektif. Ya, jadi tentunya perusahaan itu harus tahu kira-kira dari konsumen dari karyawan sendiri membutuhkan pelatihan seperti apa. Nah, jadi karena setiap manusia itu kan memiliki hal yang unik, ya, hal yang unik yang harus diperbaiki. Nah, karyawan sendiri itu harus dilatih ya, agar bisa memenuhi ekspektasi dari pelanggannya. Berikutnya adalah effective implementation. Nah, jadi setelah dilakukan adanya pelatihan, tentunya juga implementasi di lapangan itu pun juga harus sesuai dengan apa yang ditrainingkan. Ya. Yang ketiga adalah executive influence. Nah, bagaimana ketika sudah di training, diimplementasikan, mendapatkan masukan yang bagus. Definisi mutu itu sendiri adalah panduan sifat-sifat barang ataupun jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.
Nah, jadi adanya mutu itu adalah semua bagian daripada produk ataupun jasa yang diberikan. Ya. Ini menjawab bagaimana ketika satu produk meskipun itu sama, tetapi memiliki mutu yang berbeda. Ya. Mungkin adalah packagingnya, kemasannya, atau penyampaiannya itu juga berbeda. Ya. Meskipun sama-sama ayam bakar, itu tentunya ayam bakar satu dengan ayam bakar yang lain itu pun juga berbeda. Ya. Untuk harganya, untuk rasanya, untuk kualitasnya itu pun juga akan berbeda. Jadi bukan hanya dalam satu aspek saja, tetapi adalah aspek keseluruhan. Contohnya adalah ketika kita berbicara tentang katakan rumah makan ataupun restoran, apa sih yang dijual? Bukan hanya makanannya saja, tetapi adalah juga suasananya, terus mungkin spot fotonya, mungkin lebih ke brandnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi keseluruhan. Empat usaha mendasar untuk menghasilkan sebuah mutu. Nah, jadi setelah kita tahu bahwasanya mutu itu adalah sifat-sifat barang ataupun jasa yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dirasakan oleh keseluruhan dari oleh pelanggan, ya, baik yang bisa dilihat ataupun yang dirasakan. Terus apa sih yang menghasilkan faktor-faktor yang menghasilkan mutu? Yang pertama adalah ciptakan situasi menang-menang atau win-win solution, bukan kalah menang. Ya. Jadi contohnya di departemen store Matahari contohnya. Nah, mengapa mereka memberikan diskon katakan 70%? Ya, agar seolah-olah pelanggan itu merasa menang. Oh, aku dapat diskon nih 75%. Jadi jangan sampai ketika orang itu masuk itu merasa kalah atau merasa kecewa. Contohnya itu adalah di pasar adanya tawar menawar, contohnya seperti itu. Nah, itu pun kenapa kok di pasar itu adanya tawar menawar? Nah, karena memang harganya itu sudah dinaikkan. Contohnya beli baju yang harganya 200.000. Nah, terus padahal katakan harga jualnya 200.000, padahal dia untuk HPP-nya itu hanya sekitar 70.000. Nah, ketika pelanggannya itu menawar katakan 150.000 diberikan, nah pelanggan pun akan merasa dia sudah menang karena dia untung harga awalnya 200.000, dia dapatnya 150, dia untung 50.000 seolah-olah. Ya, seolah-olah dia menang, tetapi padahal ketika tahu harga dasarnya itu pelanggan pun juga menang. Nah, gitu. Jadi pelanggan untung, customer pun juga merasa untung. Jadi bagaimana menciptakan merasa untungnya itu. Yang kedua adalah utamakan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri setiap orang. Jadi
menumbuhkan motivasi intrinsik. Ini maksudnya adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, contohnya adalah ketika teman-teman membawa HP iPhone, membawa HP iPhone padahal sama-sama HP, ya kan? Tetapi kita akan merasa lebih wah, ya, oh dia pakai pengguna iPhone bukan Android. Nah, padahal serinya seri contohnya iPhone 5. Nah, itu pun lebih mahal daripada Android yang kelasnya yang di atas. Tetapi ketika kita menggunakan iPhone seolah-olah customer itu merasa bangga, memiliki kebanggaan tersendiri. Sama halnya ketika kita nongkrong di uh, warung kopi, nah, warung kopi dengan di Starbucks itu pun perasaannya kan berbeda. Nah, bagaimana perusahaan itu juga menciptakan hal yang seperti itu, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri setiap orang. Nah, padahal sama-sama minum kopi tapi tempatnya berbeda, itu pun juga menumbuhkan motivasi yang berbeda. Yang ketiga adalah berorientasilah pada proses dan hasil jangka panjang. Jadi bukan hanya pada saat ini saja, tetapi kita juga harus tahu, oh ini adalah proses untuk perbaikan di 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Jadi sama halnya seperti perusahaan-perusahaan startup, ya, mereka membangun di awal-awal tahun itu tidak memikirkan keuntungan, ya, tetapi adalah untuk proses dan hasil jangka panjang. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah utamakan mengembangkan kerjasama, bukan persaingan. Nah, di sini eh, ketika kita berbicara tentang UMKM, nah tentunya kan kita lebih ke persaingan. Nah, tetapi ketika kita lihat untuk bos-bos besar itu adalah kelihatannya bersaing, tetapi mereka bekerja sama di belakang layar. Nah, contoh yang kelihatannya itu adalah bersaing itu adalah Alfamart dan juga Indomaret. Nah, tetapi bos-bosnya itu pun juga kerjasama. Nah, seperti itu. Tapi kerjasama. Dan ada satu quote bahwasanya guru terbaik itu adalah kompetitor. Ya. Kenapa demikian? Ketika kita tahu trik dari kompetitor, ya, contohnya pemasarannya seperti apa, terus produknya seperti apa, kita pun bisa memberikan value atau tambahan nilai kepada produk kita. Oh, mereka menyasar pasar ini, nah, maka saya harus menyasar pasar yang lain. Karena setiap produk itu memiliki segmen pasar yang berbeda-beda, ya, meskipun produknya sama. Contohnya adalah mutu pelayanan jasa. Ya. Perlu adanya interaksi antara pelanggan dan pemberi jasa. Jadi pelanggan memiliki kebutuhan dan juga harapan, ya, dari pemberi jasa. Pemberi jasa pun itu memberikan jasa yang bermutu. Ya, harapannya adalah itu, memberikan jasa yang bermutu. Hasil akhirnya adalah kepuasan dari pelanggannya. Jadi selalu adalah customer oriented. Jadi selalu yang ditekankan itu adalah kepuasan dari pelanggannya. Nah, jadi
selalu berawal dari pelanggan. Nah, sehingga ketika kepuasan pelanggan itu tercapai, pemberi jasa juga akan merasa bangga. Contohnya adalah jasa perguruan tinggi. Dari jasa perguruan tinggi adanya jasa kurikuler, jasa penelitian, jasa pengabdian masyarakat, jasa ekstrakurikuler, jasa administrasi, dan juga jasa kebijakan umum. Jadi contoh dari perusahaan ataupun perguruan tinggi, ya, itu pun untuk mencapai mutu yang baik itu memiliki beberapa aspek, ya, beberapa aspek yang harus dipenuhi. Nah, kalau di perusahaan itu contohnya adalah restoran. Nah, itu bukan hanya rasanya, ya, bukan hanya rasanya. Bagaimana ketika kita masuk di satu restoran itu disambut oleh pelayan. Nah, bagaimana proses pembeliannya, bagaimana proses produksi dari makanannya, nah, bagaimana suasana dalam rumah makannya, seperti itu. Bagaimana musik yang diputar, nah, itu pun juga mempengaruhi segala aspek yang ada di restoran tersebut. Nah, jadi meskipun sama-sama kopi, nah, antara Janji Jiwa dan Starbucks itu pun memiliki segmen market yang masing-masing, suasananya pun juga berbeda, konsepnya juga berbeda. Nah, seperti itu. Itu mungkin teman-teman untuk awal pertemuan kita di hari ini, itu ada tentang mutu. Jadi kembali lagi, mutu itu adalah selalu berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Bagaimana ketika pelanggan itu memiliki kebutuhan atau harapan, nah, pemberi jasa memberikan pelayanan yang terbaik, maka mutu itu juga akan berjalan dengan baik. Pak, mohon maaf. Apa Bapak berkenan untuk dibuatkan grup agar materinya bisa di-share untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir gitu, Pak? Siap, bisa dibuatkan semester 6. Karena memang kita kan ada 3 mata kuliah yang harus kita share nanti. Ya. Nanti sambil teman-teman bisa mempelajari ulang tentang pelajaran ini. Jadi nanti bisa teman-teman buatkan untuk grup WA-nya nanti semester 6 gitu. Ya. Ada lagi mungkin teman-teman pertanyaan untuk hari ini? Mungkin itu dulu teman-teman. Mungkin teman-teman sudah capek ini dari tadi sore. Oke, itu aja ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak Pak. untuk materinya. Siap.